Halo, selamat siang semua. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat lagi ke channel saya, namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, sekarang saya akan menyesatkan Anda ke yang namanya translanguaging. Translanguaging ya. Trans itu artinya berpindah ke satu pihak yang berlawanan atau antar atau ya kurang lebih seperti itulah. Yang memang pada intinya translanguaging adalah tindakan menggunakan lebih dari satu bahasa dalam sebuah situasi sosial yang kompleks, yang dinamis. Yang akan saya bahas adalah translanguaging dalam dunia pembelajaran. Bagaimana guru menggunakan lebih dari satu bahasa, atau bahkan muridnya juga menggunakan lebih dari satu bahasa untuk menjembatani berbagai kepentingan komunikasi. Nah, seperti apa translanguaging itu? Mari kita saksikan video saya. Nah, ini adalah topik kita, translanguaging. Ya, kalau dari gambarnya sekilas mungkin Anda bisa memperkirakan bahwa ini memang berkaitan dengan penggunaan beberapa bahasa dalam satu situasi sosial yang kompleks. Kompleksnya seperti apa sih? Nah, bayangkan Anda seorang guru bahasa Inggris di SD, murid-murid Anda sehari-hari berbahasa Jawa, datang ke kelas dengan berbahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, kemudian belajar bahasa Inggris dari Anda, dan suatu ketika ada seorang bule, seorang Inggris, yang datang untuk ikut mengajar. Nah, bayangkan betapa dinamis dan kompleksnya situasi komunikasi di kelas tersebut. Anda harus mengajar dalam bahasa Inggris, kadang-kadang juga pindah ke bahasa Indonesia, tapi dengan si bule harus berbahasa Inggris penuhnya, kemudian pindah lagi ke bahasa Indonesia untuk menjelaskan topik Anda, dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira translanguaging. Ya. Nah, saya akan mulai dengan definisinya. Jadi translanguaging itu dimengertikan sebagai penggunaan lebih dari satu bahasa dalam satu tindak pembelajaran. Ya, lebih dari satu bahasa. Bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, sebagian besar bahasa Inggris, kemudian tahu-tahu berpindah lagi ke bahasa Indonesia untuk beberapa kalimat, pindah lagi ke bahasa Inggris, kadang-kadang juga bahasa Jawa, ya begitu ya, seperti itu. Dan ini dilakukan terutama oleh guru. Bahkan juga murid atau mahasiswa pun kadang-kadang juga menggunakan lebih dari satu bahasa dalam satu kelas, dalam satu tindak pembelajaran. Nah, kenapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka harus memenuhi tuntutan sosial dan kognitif yang kompleks dalam interaksi manusia dengan menggunakan lebih dari satu bahasa. Jadi, ketika berada di suatu situasi pembelajaran, itu kadang-kadang situasinya secara kognitif adalah kompleks. Harus mengerti satu kalimat dalam bahasa Inggris atau satu teks dalam bahasa Inggris, kemudian mencoba mengartikan. Kalau tidak tahu ya terpaksa pindah ke bahasa Indonesia. Kalau diterangkan dalam bahasa Inggris nggak ngerti-ngerti, terpaksa pindah lagi ke bahasa Indonesia dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi dalam upayanya untuk memenuhi tuntutan sosial dan kognitif yang kompleks ini, maka guru dan murid bisa melakukan translanguaging. Ya. Nah, fungsinya apa? Yang fungsi yang pertama adalah mendukung penjelasan. Kalau Anda seorang guru bahasa Inggris, kemudian Anda menjelaskan panjang lebar dalam bahasa Inggris, kemudian Anda merasa bahwa penjelasan saya ini kayaknya nggak dipahami, kayaknya murid-murid saya itu wajahnya kok sebagian kok blank ya, atau ya blank itu artinya apa ya yang dia omongkan ini, yang mungkin merasa bingung. Nah, dalam situasi seperti itu, Anda menggunakan translanguaging, Anda kemudian pindah ke bahasa Indonesia. Mari kita lihat contohnya. Jadi misalnya di sini ada seorang guru mengatakan, so the subject comes before the verb, and then you have the object after the verb. But the object is optional depending on the meaning. Nah, sampai di sini guru itu merasa, wah penjelasan saya kok agak sulit dipahami ya, kok kayaknya murid-murid saya bingung. Nah, kemudian dia langsung pindah ke bahasa Indonesia. Objeknya ini pilihan, ya, boleh ada, boleh tidak, tergantung artinya. Nah, dia langsung pindah ke bahasa Indonesia dengan harapan supaya penjelasannya tadi lebih mudah dipahami oleh sang murid. Dalam beberapa kalimat harus ada objeknya. She loves cats, contohnya. Nah, dia pindah lagi ke bahasa Inggris, kemudian pindah lagi ke bahasa Indonesia. Ya. But if you say she sleeps, there is no object. Nggak usah objek di sini, nggak salah. Nah, seperti inilah penggunaan translanguaging dalam suatu
upaya dosen atau guru untuk mendukung penjelasannya. Demikian sehingga penjelasan itu mudah atau lebih mudah dipahami oleh sang murid atau sang mahasiswanya. Oke, nah kita pindah ke fungsi kedua. Fungsi kedua adalah memberi semangat. Nah ini saya temukan di dalam penelitian saya beberapa belas tahun yang lalu. Saya mengamati ada dua murid, dua mahasiswa, satunya sudah mahir, advance, satunya masih belum. Nah, ketika berdialog dalam bahasa Inggris, kelihatan sekali bahwa sang murid yang lebih mahir ini memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan bantuan kepada temannya dengan menggunakan translanguaging. Jadi dia tidak sepenuhnya ngomong bahasa Inggris, ada kala di mana dia pindah ke bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Nyata setelah saya teliti, saya cermati, tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada temannya, untuk memberikan sedikit petunjuk kepada temannya. Demikian sehingga temannya bisa menjawab. Ya, kita lihat dialognya di sini ya. Jadi murid yang tadi sudah mahir tadi bertanya, so how do you spend your spare time? Kemudian murid pemulanya, ya mungkin karena nggak ngerti, setengahnya nggak ngerti, pertanyaannya itu apa, kemudian cara menjawabnya juga bingung bagaimana harus menjawab, maka dia ragu-ragu. Dia cuma bisa mengatakan, nah setelah itu blank ya, tidak lagi mengatakan apa-apa. Jadi dia ragu-ragu, dia bingung, dia tidak tahu harus menjawab bagaimana. Nah kemudian murid yang lebih mahir itu kemudian mengatakan, itu artinya aku tanya hobimu apa. Nah jadi dia pindah, switch ke bahasa Indonesia. Ya. Nah, dah kamu jawab dengan hobimu. Ayo, gitu aja kok, gampang. Nah, di sini sang murid yang mahir tadi memberikan petunjuk kepada murid, kepada temannya, dan juga memberikan dorongan semangat. Ayo, bisa kok, gitu aja bisa kok, kamu pasti bisa, gampang kok. Nah, seperti itu. Ya, jadi translanguaging di situasi kedua ini adalah untuk memberikan semangat kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian sang murid pemula tadi mulai bisa menjawab cooking, reading. Nah, dia mulai pelan-pelan dia mulai bisa menjawab dalam bahasa Inggris, sekalipun masih terbata-bata. Ya, jadi itulah fungsi kedua dari translanguaging. Ini dari segi afektif atau dari segi sosial dan untuk memberikan semangat kepada rekan atau kepada teman lain. Bahkan guru pun juga kadang-kadang bisa memberikan semangat kepada muridnya dengan pindah ke bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Jawa. Ayo rek, mosok ngono ae gak iso, misalnya seperti itu ya. Jadi translanguaging benar-benar berperan di sini. Kemudian yang ketiga adalah melatih transfer makna. Ini misalnya dalam membaca, dalam pembelajaran atau perkuliahan reading comprehension, murid bisa membaca sumber dalam bahasa Indonesia, ya, jadi sumbernya yang dia baca adalah dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian dia harus mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Ya, saya kira ini tidak asing ya, artinya kita sebagai dosen atau guru menugaskan kepada murid, bacalah beberapa sumber, dalam bahasa Indonesia juga boleh, kemudian nanti datang ke kelas, presentasikan dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga termasuk salah satu tujuan yang bisa dicapai dengan menggunakan translanguaging. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini berhubungan dengan tes. Ini sering saya lakukan, jadi misalnya saya mempunyai satu teks singkat seperti ini. Digital literacy is the ability to navigate our digital world, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian ketika menuliskan tesnya, menuliskan butir tesnya, saya menulis seperti ini. Jelaskan konsep literasi digital. Loh, kok tahu-tahu pindah ke bahasa Indonesia? Ya, kok tahu-tahu pindah ke bahasa Indonesia? Nah, ternyata saya punya alasan bahwa kalau saya menggunakan seperti ini, what is digital ability? Nah, itu kemungkinan murid saya bisa langsung mencopas dari teksnya. Dan itu membuat validitas dari tes saya itu menjadi terancam. Menurut saya bisa saja, oh ini digital ability itu bisa langsung aja dicopas dari teksnya. Maka kemudian diberikan jawaban di situ. Jadi dia kemampuan membacanya tidak terukur karena dia melakukan potong kompas tadi ya, shortcut tadi. Kalau pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, ya dia
dia harus berpikir, ya, berpikir dari konsep bahasa Indonesia itu ke bahasa Inggris, kemudian diungkapkan dalam bahasa Indonesia juga. Ya, ini jawabannya juga kadang-kadang juga dalam bahasa Indonesia. Sehingga yang saya ukur adalah kemampuannya untuk menerjemahkan atau memahami makna dalam bahasa Inggris itu, walaupun pengungkapannya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini satu lagi fungsi translanguaging. Ya. Nah, fungsi yang kelima, kadang-kadang saya juga melakukan ini adalah untuk mencairkan suasana. Misalnya ini ada dosen yang serius sekali mengajar tentang pengaruh bahasa terhadap pikiran. Language not only reflects the world out there, but it also constructs reality. Dan bla 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 dan sebagainya. Pokoknya serius sekali. Nah, supaya untuk mencairkan suasana, maka dia kemudian berpindah ke bahasa Indonesia. Makanya kalau kalian udah married, udah punya anak, pasti hati-hati ya ngomong sama anak, jangan sampai suka miso-miso, nanti anakmu juga suka miso. Nah, kenapa dia tahu-tahu berpindah ke bahasa Indonesia? Ya, supaya suasananya menjadi lebih cair. Kalau dia terus-menerus menghajar dengan bahasa Inggris, ya suasananya jadi terlalu serius ya, muridnya mungkin jadi terlalu tegang, hingga pernah masuk pembelajarannya. Tapi begitu dia switch ke bahasa Indonesia, yang dia memang sengaja, maka suasananya jadi sedikit cair dan harapannya muridnya juga bisa lebih mudah memahami perkuliahannya tadi. Ya, jadi fungsi yang kelima adalah sekali lagi secara afektif, dari segi afektif dan dari segi sosial, manusia punya kemampuan untuk translanguaging untuk mencairkan suasana. Saya kadang-kadang kalau kuliah sudah terlalu serius, saya bisa nyeletuk dalam 1-2 kalimat dalam bahasa Jawa. Ya, kebetulan murid-murid saya itu berasal dari Jawa Timur, di Malang. Nah, saya bisa nyeletuk dalam 1-2 kalimat dengan menggunakan bahasa Jawa. Ya, gunanya untuk mencairkan suasana tadi. Oke. Nah, seperti itulah translanguaging. Tentunya masih banyak kajian translanguaging yang belum saya bahas, tapi untuk kali ini cukup sekian, kiranya bisa menginspirasi. Sampai jumpa di episode saya yang mendatang.